Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahiru wa kaifa la a'zimu wa antal amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah YouTube yang dimuliakan oleh Allah, mamang kiai, alumni Nurul Indat yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada munajat Syekh Ibnu Athaillah yang ke-18 yang dimuat di dalam kitab Al-Hikam di bagian-bagian akhir. Ilahi, wahai Tuhanku, ya Rabb, kaifa azimu wa antal qahir. Bagaimana aku berazam, bagaimana aku berniat, wa antal qahiru, sedangkan engkau adalah zat yang maha memaksa. Azam itu sering didefinisikan berupa niat di dalam hati mengerjakan sesuatu tapi belum dilakukan. Kalau niat itu niat mengerjakan sesuatu berbarengan dengan yang dilakukan. Itu biasanya yang didefinisikan di dalam keterangan-keterangan ulama. Ilahi, wahai Robku, wahai Tuhanku, kaifa azimu, bagaimana aku berazam, berniat untuk melakukan taat, berniat untuk meninggalkan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh engkau. Wa antal qahiru, sedangkan engkau itu maha memaksa. Wa kaifa la azimu, dan bagaimana aku tidak berniat melakukan taat, berniat untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa antal amiru, sedangkan engkau al-amiru, zat yang memerintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Munajat Syekh Ibnu Athaillah ini menunjukkan bahwa beliau mengajarkan kepada kita untuk sadar di dalam berniat melakukan sesuatu, kita sadari bahwa niat kita itu karena diperintah oleh Allah SWT. Adapun terjadinya apa yang kita niatkan untuk berbuat baik, itu dalam kondisi sebenarnya manusia itu sebagai makhluk tidak punya kuasa apa-apa. Itu terjadi atas kehendak Allah SWT. Bagaimana tidak akan timbul pada diriku, ya Allah, untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Sedangkan engkaulah yang menentukan semuanya itu. Bisa saja niat tekad itu timbul pada diri seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Tetapi kuasa Allah yang pasti menentukan lain, tentu terjadinya akan lain. Sehingga niat atau tekad itu sebenarnya tidak berguna bagi seorang hamba. Tetapi itu diperintahkan oleh Allah untuk punya niat. Sehingga Rasulullah SAW dawuh, innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya sahnya amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Bahkan azam, niat yang belum dilakukan, itu dinilai pahala oleh Allah SWT. Sebaliknya, niat
yang dilarang, untuk melakukan yang dilarang sebelum dilakukan, nah itu tidak dihitung sebagai dosa. Ini kemudahan-kemudahan fasilitas dari Allah SWT yang diajarkan oleh Rasulullah agar seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan. Nah, sholat, sekalipun itu amal baik, kalau nggak pakai niat, ya menjadi tidak sah. Atau niatnya diseliti dengan niat yang buruk untuk dilihat orang sholatnya, maka nilai amal ibadahnya menjadi muspro habaan mansuro, senilai dengan debu yang dihamburkan. Wa kaifala azimu wa antal amiru, dan bagaimana aku tidak berazam, dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Wa antal amiru, sedangkan engkau yang memerintahkan. Bagaimana aku tidak bersungguh-sungguh di dalam beramal, sedangkan engkau ya Allah yang menyuruhku untuk itu. Isi perintah Allah itu adalah seorang hamba harus berniat dan bersungguh-sungguh mengerjakan suatu amal. Di sini seorang hamba merasa bingung dan lemah untuk mengatur diri sendiri. Hamba merasa tidak mampu, kecuali hanya pasrah dan bergantung kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang arif itu tidak pernah bertekad melakukan sesuatu karena tekad mereka tidak berguna jika berhadapan dengan keputusan Allah SWT. Mereka hanya menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, sekalipun demikian, tetap seseorang itu diperintahkan di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk berniat lalu berusaha semaksimal mungkin. Sebagaimana definisi tawakal, at-tawakkulu huwa tafwidul amri ilallah ma'a iktisabin bijiddin wa ijtihadin. Tawakal ialah menyerahkan segala sesuatu perkara hanya kepada Allah SWT. Ma'a iktisabin, disertai dengan usaha, bijiddin wa ijtihadin, yang sungguh dan sesungguh-sungguhnya, semaksimal mungkin usahanya. Dengan selalu menyadari bahwa segala sesuatu itu Allah Al-Qahiru, Allah Maha Memaksa. Hasilnya bagaimana? Nah, kesadaran bahwa Allah Maha Memaksa ini jangan sampai melemahkan kalau seseorang ingin berbuat baik, ya berniat berbuat baik, lalu mengerjakan perbuatan baik itu yang sungguh-sungguh. Masalah Allah Maha Memaksa itu adalah hak prerogatif Allah. Allah Al-Qadiru. Allah Al-Qahiru. Itu hak prerogatif Allah. Memang kemahaan Allah. Nah, dalam ranah seorang hamba, Al-Arif Billah, nah, tetap harus berniat, lalu berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan taat. Berniat bersungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT ilmu yang manfaat barokah, dan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, izin saya coba share untuk syarahnya nih.
Ilahi, ini syarah Syarqawi, senada dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Ilahi kaifa azimu, wahai Tuhanku, kaifa azimu, bagaimana aku berazam, berniat melakukan sesuatu. Ayya qaumin ini azamun ala fi'li ta'at, wa tarkul manhiyat. Artinya, bagaimana aku tidak berazam, ayya qaumin ini terjadi dariku azamun, suatu azam niat untuk melakukan sesuatu. Ala fi'li ta'ati, untuk mengerjakan ta'at. Wa tarkil manhiyat, ala tarkil manhiyat, dan berniat untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT. Wa antal qairu, sedangkan engkau adalah zat yang maha memaksa. Wa yumkinu, maka mungkin, ayya qaumini azamun ala zalika, terjadi kepadaku berazam ala zalika, untuk melakukan taat atau meninggalkan maksiat. Ala fi'li taat wa summa yasuddani anhu qahruka, kemudian memaksa kepadaku oleh kemaha memaksaan. Nah, ini berarti kita harus menyadari, sekalipun niat itu diperintahkan, tetapi kejadian akhir sesudah kita berusaha maksimal, itu tergantung kepada Allah SWT. Manusia tidak berdaya untuk menentukan segala sesuatu akhirnya, maupun prosesnya. Fayakunul azamu la faidata fihi, maka jadilah azam itu menjadi tidak berfaedah. Layatan tuhi, tidak ada kaitannya dengan hasil akhir. Ini sekali lagi diajarkan kepada kita untuk berniat kalau berbuat baik, lalu melaksanakan dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Tapi sekaligus menyadari hasil akhirnya itu sesuai dengan kehendak kita atau tidak, itu tidak tergantung kita, tapi tergantung kepada Allah yang maha memaksa. Wa kaifa la azimu wa antal amiru, dan bagaimana aku tidak berazam, tidak berniat melakukan sesuatu, antal amiru, sedangkan engkau adalah zat yang memerintahkan untuk itu. Li, untukku, bil azmi, bil azami, dengan berazam, ala zalika, untuk berniat melakukan taat, bersungguh-sungguh mengerjakannya, dan berniat meninggalkan maksiat, bersungguh-sungguh meninggalkan. Wa muqtadul amrul mubadaratu ilal azmi, maka tuntutan perintah Allah itu al-mubadaratu ilal azmi, untuk bersegera berazam itu. Perintah Allah itu kepada kita supaya kita selalu berniat. Bahkan tadi saya sampaikan, jika niatnya tidak benar, membuat amal itu menjadi tidak sah. Atau tidak berniat, menjadi amal itu menjadi tidak sah secara hukum fikih. Fa'ana mutahayyirun wa ajizun, sedangkan saya itu makhluk yang lemah, hamba ini makhluk yang lemah. Antadbiri amri, dari mengatur perkara-perkaraku, dari menentukan perkara-perkaraku. Wala sya'ni, dan tidak ada kekuatanku illa taslimu illa laka, kecuali memasrahkan ilaika, kepada engkau, wal i'timadu alaika, dan bergantung kepada engkau. Walidha, dan karena ini, kanal arifun, orang-orang yang arif itu, la yazumuna bisyai'in minal asya, mereka kalau berazam terhadap sesuatu, itu
selalu ada kepasrahan di dalam diri mereka. Azan dilakukan dalam rangka, niat dilakukan dalam rangka memenuhi perintah Allah, sekaligus punya keyakinan bahwa segala sesuatu akhirnya itu ditentukan oleh Allah. Bal yafudunal amri ilallah, bahkan mereka menyerahkan segala sesuatu perkara ilallah kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ilmu pagi ini bisa manfaat barokah kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti anjuran-anjuran Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita di dalam melakukan sesuatu selalu berniat baik, lalu melaksanakan semaksimal mungkin. Demikian juga jika meninggalkan maksiat, kita niatkan dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkannya, semaksimal mungkin berusaha meninggalkannya. Adapun segala sesuatu akhirnya, prosesnya, kejadiannya, kita menyadari selalu bahwa itu di dalam genggaman kekuasaan Allah Al-Qahiru yang maha memaksa. Saya kira sampai di sini kaji kita pagi ini. Wallahul muwaffiq ila muthariq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.